Ada seorang suami yang terhimpit masalah ekonomi. Namun alih-alih mencari solusi untuk mengatasi permasalahannya dengan dia bekerja lebih giat lagi, belajar skill baru atau menjadi buzzer, malah si suami dengan sadar diri merampok istrinya sendiri. Tak hanya itu, selain merampok barang kepunyaan sang istri, si suami juga dengan amat tega menghilangkan nyawanya. Dan ia tinggal begitu saja dalam kios jamu miliknya. Setelah itu ia pun pergi menghilang tanpa jejak dengan dia meninggalkan sebuah misteri selama 1 tahun lamanya. Dan lalu, apa yang sebetulnya terjadi dan bagaimana kisah ini selengkapnya? Jadi, begini. Pada tahun 2020, saat segala aktivitas yang berhubungan dengan keramaian nyaris terhenti akibat pandemi COVID-19, jalanan menjadi lebih sepi, pusat perbelanjaan dibatasi jam bukanya, dan masyarakat diminta untuk tetap berada dalam rumah demi menekan penyebaran virus. Deti Sumiarsih dan Yusuf Ardi Kusuma, pasutri asal desa Cekelet, Garut, Jawa Barat ini tak mau begitu saja berdiam diri. Di saat banyak warga yang tanda kutip terganggu dengan rumor pandemi yang mengancam jiwa mereka, Deti dan Yusuf kala itu dengan tetap menjaga pola, jaga jarak dan bermasker, tetap membuka warung jamu yang sama-sama mereka kelola. Kios yang hanya berdinding gipsum tipis yang mereka sewa ini berlokasi di jalan lintas selatan Kampung Mekar Bakti, Cekelet, Garut. Pelanggannya datang dari penjuru kampung, pria, wanita, tua, muda, dan mereka-mereka yang sadar betapa jamu ini adalah warisan kesehatan dari para leluhur kita. Deti merupakan istri Yusuf yang Yusuf nikahi di bulan Agustus tahun 2019 yang lalu. Yang kala itu pernikahan mereka diadakan dengan sangat amat sederhana di rumah kakak Yusuf di Mancagahar, Pamangpuk, Garut. Deti kala itu membawa 1 orang putri dari suami sebelumnya, sedangkan Yusuf tak diketahui informasinya. Selain menjadi tempat mencari nafkah, juga di kios inilah kadang pasangan Yusuf dan Deti tinggal. Rumah mereka tak begitu jauh dari lokasi kios, di Kampung Pabuaran, Pamangpuk, Garut. Perjalanan kisah rumah tangga yang dijalani oleh Yusuf dan Deti dikatakan berjalan biasa-biasa saja. Namun di penghujung tahun 2020 atau tepat pada bulan November, rumah tangga mereka diguncang dengan permasalahan klasik, yaitu masalah uang. Selain itu, permasalahan cemburu juga menghiasi hari-hari mereka. Seperti yang pernah terjadi pada hari sebelum peristiwa naas itu terjadi. Seperti yang dikatakan sebelumnya, hubungan Deti dan Yusuf sebenarnya sudah berada dalam kondisi yang tidak baik. Permasalahan mereka dipicu oleh masalah ekonomi. Yusuf yang kala itu sedang tak memiliki cukup uang minta bantuan kepada istrinya, Deti, untuk memperbaiki sepeda motor miliknya yang rusak. Namun permintaan itu tak dipenuhi dikarenakan uang yang dimiliki oleh Deti akan dipakainya untuk kebutuhan yang lain yang lebih mendesak. Nah, dari situ pertengkaran kecil mulai sering terjadi dan kondisi di antara keduanya semakin tegang. Pada Rabu pagi 2 Desember 2020 jam 8.40 waktu Indonesia Barat, Yusuf berada di kios jamu mereka yang ada di jalan lintas selatan Kampung Mekar Bakti, Desa Cekelet, Kabupaten Garut. Seperti hari-hari sebelumnya, mereka menjalankan aktivitas di kios itu bersama-sama di tengah isu pandemi yang kala itu terdengar santer. Dari sebuah keterangan yang pernah disampaikan oleh Yusuf sendiri, di tengah usaha yang kala itu sedang mereka lakukan, datanglah seorang wanita yang datang untuk membeli jamu. Yusuflah yang maju untuk melayani pembeli pertama di hari itu. Wanita itu datang untuk membeli 2 botol jamu yang dimana Yusuf penjualnya dengan seharga Rp30.000 untuk 2 botol jamu. Namun tanpa disangka-sangka, masih dari keterangan yang pernah Yusuf sampaikan, peristiwa yang sederhana itu malah memicu pertengkaran yang baru. Ya, Deti merasa kesal dan menuduh Yusuf memberikan harga yang jauh lebih murah dikarenakan pembelinya seorang wanita. Tuduhan itu Yusuf bantah dikarenakan menurutnya harga yang diberikan sama seperti harga yang biasa dipasang oleh Deti sendiri. Perbedaan pendapat itu kemudian berubah menjadi adu mulut yang sengit. Ketegangan sebab masalah uang yang sebelumnya sudah ada kembali muncul dan semakin panas. Di dalam pertengkaran itu, Deti minta untuk berpisah, minta cerai dan mengakhiri hubungan mereka. Permintaan itu tentulah semakin membuat Yusuf naik tempernya. Di tengah situasi yang mulai keruh itu dengan nada tinggi, kemudian Yusuf minta kepada Deti untuk mengantarnya ke rumah keluarga Deti di Kampung Pabuaran, dikarenakan sepeda motornya rusak dan mogok. Yusuf katakan bahwa kala itu dia berencana untuk menjual sepeda motor miliknya yang rusak dan mogok tadi, untuk mendapatkan ongkos pulang ke kampung halamannya di Kerawang, Jawa Barat.
Namun permintaan itu ditolak oleh Deti. Yusuf kembali membujuk, namun Deti tetap tak bersedia. Dan karena merasa tak memiliki pilihan lain, Yusuf kemudian mengambil kunci motor milik Risti, anak kandung Deti. Kebetulan di hari itu, Deti lah yang membawa sepeda motor milik Risti ke toko jamunya. Rencananya, Yusuf akan menggunakan sepeda motor itu untuk pergi ke rumah Deti. Namun Deti dengan cepat merebut kembali kunci motor itu dari tangan Yusuf. Perdebatan yang diawali dengan nada tinggi itu tiba-tiba berubah menjadi kontak fisik. Saat berusaha kembali mengambil kunci motor dalam tangan Yusuf, Deti sempat mendorong tubuh Yusuf ke arah dinding kios yang terbuat dari anyaman bambu dan gipsum tipis. Dorongan itu membuat Yusuf kehilangan keseimbangan dan jatuh terlentang di atas lantai. Dalam keadaan marah, Yusuf lalu bangkit dan membalas dengan dorongan tubuh yang hingga membuat Deti jatuh ke atas lantai dekat tikar yang ada dalam kios. Nah, pada saat itulah Yusuf mulai mendekati Deti dan langsung ke lehernya menggunakan kedua tangan kuatnya. Deti yang menerima serangan itu tak mau tinggal diam. Dia berusaha melawan. Dia berontak dan mencoba mendorong wajah Yusuf untuk melepaskan cengkraman kuat itu. Namun tenaga yang dimiliki tidaklah cukup kuat. Yusuf terus menekan leher Deti sekitar 5 menit lamanya. Semakin lama perlawanan, Deti semakin melemah hingga akhirnya tubuhnya tak lagi bergerak. Dan Deti Sumiarsih kemudian dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya ucapkan duka yang mendalam. Setelah merasa Deti tak berdaya, Yusuf lalu melepaskan kedua tangannya dari leher Deti. Ia kemudian memeriksa apakah Deti masih bernapas dengan ia menempelkan jarinya ke hidung korban. Tak ada hembusan nafas yang ia rasakan. Setelah itu ia mendekatkan telinganya ke dada korban untuk mendengarkan detak jantungnya. Dari pengakuan yang pernah disampaikan oleh Yusuf, kala itu ia tak lagi mendengar adanya detak jantung. Menyadari bahwa Deti telah tiada, Yusuf segera mengangkat tubuh korban dan memindahkannya ke atas tikar. Tubuh Deti kemudian ditutupi menggunakan selimut tipis berwarna merah. Tak lama kemudian, ia pun mengambil sejumlah barang yang ada di lokasi. Dia mengambil sepeda motor Honda Beat milik Risti, anak korban, lengkap dengan STNK dan kunci kontaknya. Ia juga mengambil ponsel Samsung J2 Prime milik korban, serta uang tunai yang tersimpan dalam laci kios jamu. Sebelum meninggalkan TKP, Yusuf sempat berpesan singkat kepada Risti. Di dalam pesan itu, dia minta Risti agar datang ke kios dikarenakan ibunya sedang berjualan sendirian. Belakangan, Yusuf mengakui bahwa pesan itu dikirim agar keluarga korban segera datang dan mengetahui apa yang telah terjadi dan selesai. Tubuh malang Deti ditemukan pertama kali oleh pengembala sapi yang kebetulan melintas di hari itu. Dia curiga dengan kondisi kios yang tutup yang padahal selalu buka pada siang hari. Setelah penemuan mengerikan itu, si bapak pemilik sapi yang juga kenal dengan korban segera melaporkan temuan itu kepada pihak keluarga, yang kemudian berlanjut kepada pihak yang berwajib. Tidak mudah untuk menyibak tabir gelap kasus ini. Para saksi menduga bahwa Yusuflah dalang di balik aksi ngeri ini. Namun dikarenakan Yusuf licin bak belut, butuh seenggaknya 12 bulan untuk meringkus Yusuf. Dari keterangannya, sepeda motor yang dicuri oleh Yusuf ia gunakan sebagai sarana transportasi untuk kembali ke Kerawang rumahnya. Ponsel milik korban dibawa untuk digunakan sebagai alat komunikasi, sedangkan uang tunai dipakai untuk kebutuhan pribadinya selama dalam pelarian. Dari Garut, Yusuf berpindah-pindah kota. Singkatnya, setelah ia tiba di Pekalongan, dia bertemu dengan kawan lamanya. Yang lalu dari temannya itulah yang membawa Yusuf akhirnya bisa, tanda kutip, melarikan diri atau kabur ke laut. Ya, dari akuannya, selama setahun lamanya dia menjadi buron. Dia bekerja sebagai ABK yang mencari ikan di atas perahu di laut Kalimantan. 4 bulan sekali Yusuf bersandar di pelabuhan. Namun di 4 bulan ketiganya, atau setahun setelah pelariannya, singkatnya, polisi berhasil meringkusnya di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Yusuf kaget betapa dia tak menyangka di hari itu semuanya pelariannya telah usai. Dia pun tak bisa berkelit ketika petugas memberondongnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkannya. Yusuf Ardi Kusuma bin Unang Sobana kemudian dijerat dengan pasal berlapis tentang penghilangan nyawa, pencurian, dan tindakan melepaskan diri dari pidana. Dalam sebuah persidangan yang kemudian diadakan di Pengadilan Negeri Garut, melalui majelis hakimnya, kemudian menjatuhkan vonis kepada Yusuf Ardi Kusuma bin Unang Sobana dengan hukuman 17 tahun penjara. Demikianlah kisah ini. Semoga akan terus ada pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah ini. Dan kisah ini pun berakhir.